hari ini? Sudah siap ya mengikuti pelajaran hari ini? Terima kasih. Tapi sebelum kita memulai pelajarannya, sebaiknya kita berdoa dulu. Tolong dipimpin Mas Wahyudi Arifin. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan senantiasa kesehatan. Amin. Ibu absen dulu ya. Hikmatus Syarifah, Khotijah, Ismawati, Iza Amalia, Qurratul Aini, Lailatul Qamaria, Latifah, Liatul Mukarramah, Marwah, Miftahul Jannah, Novi Wahida, Nur Fauzia, Putri Meliani, Rigza Tania Faradiba, Risma Dwi Puspitasari, Robiatul Adawiyah, Siti Nur Hayati, Siti Nur Hadijah, Siti Salama, Syarifah Ambami, Torikus Salam. Sakit atau izin? Izin. Wahyudi Arifin, Wildatul Jannah, Yuliani Astuti. Terima kasih untuk yang sakit, kita doakan semoga selalu diberi semoga tetap sehat, tetap sembuh. Amin. Kita belajar lagi. Nah, hari ini Ibu akan beri materi apa ya? Materi Alhamdulillah. Oh, sudah membaca Alhamdulillah. Ibu sebelum kita ke pelajaran intinya atau tentang materi statistika, mari kita perhatikan ini dulu. Ibu punya presentasinya. Sebelumnya pernah juga mempelajari statistika? Pernah. Oh iya, waktu MTS atau SMP sudah pernah dipelajari ya? Insya Allah hari ini kita akan belajar lebih dalam. Kalau kemarin kita hanya mempelajari data tunggal, lalu apa ya yang akan kita pelajari lebih dalam lagi?
Sudah terlihat ya anak-anak? Gambar apa yang kalian lihat ini? Diagram batang. Apakah sudah pernah dilihat waktu belajar di SMP? Iya, betul sekali, ini adalah diagram batang. Kalau yang ini diagram apa ini? Karena bentuknya seperti betul. Gambar apa ini? Orang ya, yang banyak ya. Bagaimana sih menyajikan banyak data supaya mudah dibaca dan dipahami? Wah, betul sekali. Bagus sekali, sudah pinter. Tabel, diagram batang, diagram lingkaran, ini adalah penyajian data supaya lebih mudah dipahami. Kira-kira penting gak sih belajar ini? Penting. Kenapa? Kenapa Mbak Salama? Biar lebih gampang dipahami. Biar lebih gampang dipahami suatu data ya. Karena semuanya butuh statistika. Mari kita lihat. Bahkan terdapat program khusus statistika di sebuah perguruan tinggi. Nanti kalau kalian memang benar-benar berminat pada statistika, maka kalian tuh bisa masuk jurusan ini. Tenang saja, bisa kerja di mana? Nih, ada bukti. Ada Badan Pusat Khusus Statistik nih. Badan milik negara nih, Badan Pusat Statistik. Setelah dari jurusan statistika mau kemana? Boleh melamar ke sini ya. Kerjanya apa? Mendata penduduk Indonesia. Loh, apa hanya di Badan Pusat Statistik, Bu? Ternyata tidak, anak-anak. Ada lowongan kerja nih, dibutuhkan tenaga yang ahli di bidang. Ini adalah, kalau kalian lihat di paling kiri ini adalah lowongan kerja di dunia pendidikan, di perguruan tinggi. Kayak dosen ya, Bu? Oh ya, tapi ini statistika. Bisa saja kan dalam perguruan tinggi itu butuh data mahasiswanya untuk dikelola, begitu ya. Kemudian ini yang kedua ada di badan kementerian. Ada juga perbankan. Bahkan bank tidak hanya butuh yang bisa menghitung uang detailer, tapi yang menghitung data secara statistika itu penting. Dan yang terakhir ini paling menggoda anak-anak. Kelihatan enggak? Lowongan kerja di mana ini? Di RTV. Di RTV, iya di stasiun televisi. Jadi orang dalamnya aja dulu. Siapa tahu nanti jadi artisnya. Mau jadi artis? Mau. Bagus, Ibu doakan semuanya jadi orang sukses. Amin. Nah, untuk itu semua mari kita belajar bersama dan semoga cita-cita kita bisa tercapai. Nah, kita kembali ke pembelajaran sekarang. Apa sih tujuan pembelajaran hari ini? Ibu bacakan ya. Setelah kegiatan pembelajaran, diharapkan peserta didik itu kalian. Diharapkan kalian dapat mengidentifikasi fakta pada ukuran pemusatan data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Tadi katanya udah betul dalam bentuk tabel. Cuman distribusi frekuensi ini apa? Nah, yang kedua, peserta didik setelah melakukan kegiatan pembelajaran dapat menentukan ukuran pemusatan data. Apa itu ukuran pemusatan data? Insya Allah sudah pernah didengar di SMP ya. Ukuran pemusatan data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram dengan benar. Kemudian yang terakhir, kalian diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data yang data hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram dengan benar. Betul sekali. Lalu untuk apa mencapai
Untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, apa yang harus kita lakukan? Hari ini kita akan belajar berkelompok untuk menyelesaikan sebuah proyek. Nah, bahasanya udah proyek nih anak-anak. Seneng ya? Dari pelaksanaan proyek inilah peserta didik diharapkan mencapai tujuan pembelajaran. Nanti dikasih nilai, dilihat juga pengetahuannya. Yang paling penting, di gambarnya dapat apa itu? Amin, dapat A+ ya. Kita masuk ke materinya nih. Penyajian data. Bagaimana ya jika kita memiliki data dalam jumlah banyak, lalu kita ingin mengetahui atau menyimpulkan beberapa hal dari data tersebut. Yang pertama misalnya ingin mengetahui rata-ratanya. Yang kedua ingin mengetahui apanya? Median atau nilai tengah, betul sekali, pinter. Ingat ya, masih pelajaran di SMP-nya ya. Lalu yang ketiga apa ini? Modus. Ya, modus, bukan modal dusta. Tapi ini modus adalah nilai yang paling sering muncul. Kemudian bahkan kita bisa mengkategorikan usia kita anak-anak. Apakah kita anak-anak atau remaja atau sudah dewasa? Yang mana yang masih produktif dan mana yang belum produktif? Itu dia. Kita akan bisa mengetahui semua itu dengan penyajian data dan pengolahan data. Nah, tadi dibilang sajikan aja Bu dalam tabel. Tabel apa ini? Tabel distribusi frekuensi. Ini adalah contoh tabel distribusi frekuensi dari Badan Pusat Statistik. Tidak terlalu terlihat, tapi kalian boleh mengecek nanti kalau di internet. Saya pengen tahu nih data penduduk di Indonesia, laki-lakinya berapa, perempuannya berapa, usianya berapa banyak. Boleh kalian telusuri di situs internetnya Badan Pusat Statistik. Nah, selanjutnya kita akan belajar dari yang paling sederhana, bukan mendata jutaan penduduk Indonesia. Kita akan mulai belajar dari distribusi frekuensi. Apa itu distribusi frekuensi? Tolong dibacakan Mbak Marwah. Distribusi frekuensi adalah statistik fiskal untuk menyusun data dan cara membagi nilai observasi ke dalam kelas-kelas dengan interval tertentu. Bagus. Membagi data dengan membagi nilai observasi ke dalam kelas-kelas dengan interval tertentu. Nah, sebentar ya. Selanjutnya, apa itu histogram? Tolong dibacakan, Mbak Jana. Histogram merupakan diagram frekuensi bertambah yang bentuknya batang-batang berimpit. Betul. Ya, terima kasih sudah membacakan. Jadi ini batangnya berimpit, beda dengan diagram batang data tunggal yang dulu dipelajari saat SMP. Yang batang-batangnya terpisah-pisah, ingat? Ya. Nah, yang ini nih batang-batangnya berimpit. Ini data namanya histogram. Nanti kalian akan mempelajari ini bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Nah, kita kembali diingatkan kepada ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah ukuran nilai yang mewakili data yang kita sajikan. Nah, ukuran pemusatan rata-rata ini apa saja? Apa saja ini? Rata-rata, median, dan modus. Ini adalah
nilai yang bisa mewakili data kita. Nah, sampai sudah diberikan proyek nih. Apa nih proyeknya nih? Silahkan membentuk kelompok beranggotakan 5 orang atau 4 orang di sini karena ada yang tidak masuk ya. Sementara nanti duduklah berkumpul bersama kelompokmu, kemudian bacalah petunjuk proyek. Nanti ibu berikan LKP-nya. Kemudian bekerja samalah dalam menyelesaikan proyek dan bacalah bahan bacaan yang ibu berikan. Bahan bacaan ini ibu harap bisa dipelajari dengan mandiri untuk menyelesaikan tugas proyeknya. Tugas proyek telah selesai jika sebuah laporan tugas proyek ini terkumpulkan pada ibu. Bisa dimengerti? Silakan berkumpul dengan kelompok masing-masing. Kenapa? Boleh. Ibu bagikan lembar LKP-nya ya dan bahan bacaannya sembari ibu bagikan. Silakan ditulis nama kelompoknya di sana ya. Terima kasih. Sama-sama. Seperti apa sistematika laporan yang harus kalian selesaikan? Ini dia ya, ibu tayangkan. Kalian harus bisa melakukan perencanaan persiapan. Kemudian nanti kalian harus bisa menentukan tujuan kegiatan kalian. Kemudian bisa menentukan tempat penelitiannya di mana. Kemudian waktunya jam berapa yang kalian pilih untuk mendata dan menyelesaikan tugas. Kemudian alat dan bahan juga dituliskan. Alat dan bahan ini penting ya. Nanti ibu nilai bagaimana kalian menginovasi alat kalian supaya laporannya terlihat lebih bagus dibandingkan laporan yang biasa-biasa saja gitu ya. Kemudian ada pengumpulan data nanti kalian lakukan di luar jam sekolah, di luar kelas karena ini harus melakukan tugas. Di sana ada bahwa kalian harus mengumpulkan data langsung pada penduduk desa apa? Cengkaibuan. Bagus sekali, terima kasih. Kemudian setelah data terkumpul, kalian olah datanya sehingga kalian bisa menyajikan data tersebut dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Juga bisa menganalisis ukuran pemusatan dari data tersebut. Bisa dimengerti? Bisa. Jadi hari ini silakan menyusun jadwal kegiatannya dulu. Kalian silakan berbagi tugas apa yang harus dilakukan dalam menyelesaikan proyek tersebut. Bisa? Bisa. Oke, ibu beri waktu sampai jam 8.45. Untuk nanti ibu akan sambil membimbing. Untuk silakan dipelajari bahan bacaannya supaya bisa ada gambaran gimana nanti proyek kalian akan diselesaikan. Silakan dimulai dari sekarang. Kameranya apa gimana? Kenapa? Kamera kok gambarnya dapat jelas? Jangan kamera saya ya Pak. Nggak tahu.
Rekaman barangnya. Ke sana itu pas nggak kelihatan apa ya, kayak samar gitu. Paling kameranya nggak bagus itu Pak. Nggak apa-apa misalkan mau diganti. Gak masuk. Sudah ditulis nama kelompoknya? Sudah. Ibu ini di apa tadi kan tugasnya ada yang nulis di tulis di data tadi. Iya. Kalau nulis di kertas ini. Iya. Ditulis sesuai dengan sistematika tadi ya laporannya ya. Perencanaan kegiatan. Tidak apa-apa ditulis dari sekarang untuk yang perencanaan dan jadwalnya ya. Ya Bu. Yang mana kursor aku? Ini ya, Ibu tampilkan lagi nih. Nah, perencanaannya apa aja? Ibu di kertas ini satu orang. Iya, tidak apa-apa. Nanti kalau tidak muat, pakai kertas yang berbeda. Iya, tidak apa-apa. Bukan Kenapa? ininya dulu kan ya Bu? Iya, direncanakan dulu. Di mana tempatnya Kalian mau nanya di mana dulu, tempatnya di mana dulu? daerahnya dulu. Iya, daerahnya di mana? Waktu ini Waktunya kalian mau mulai kapan? Apa dari hari apa sampai kapan? Tergantung kelompok kalian. ya. Jadi waktunya hari misalnya sekarang selesai pembelajaran. Mau mulai dari istirahat ya enggak bisa ya. Setelah pulang sekolah bisa, enggak apa-apa. Misalnya dari hari apa ini? Hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 pukul berapa gitu ya. Nanti saling bagi tugas. Jangan dikerjakan satu orang ataupun 2 orang. Ini Iya, enggak apa-apa. Ditulis yang bagus. Kalau perlu pakai laptop. Pakai kaligrafi. Pakai kaligrafi ya boleh. tulis perwakilan apa masing-masing orang? Perwakilan aja. Satu kelompok menyelesaikan 1 laporan.
Kalian boleh saling bekerja sama dengan teman kelasnya juga ya, misalnya nanya, biar tidak terlalu banyak kegiatan, misalnya mau saling bekerja sama ya nggak apa-apa. Yang penting cara kalian menyelesaikan laporan kan beda per kelompok. Untuk kesan dari penyelesaian laporannya juga akan Ibu nilai. Misalnya kalian histogramnya dibaguskan dengan diberi warna-warna. Tapi yang paling pertama itu adalah benar dulu ya. Jadi pekerjaannya harus benar. Baru nanti jika ada inovasi dari pekerjaan kalian, ya Ibu akan tambahkan nilai. Jadi keindahan juga dinilai. Diwarna-warnain boleh? Boleh. Kasih lukisan. Ya asal tidak menutupi hasil yang sebenarnya. Kalau terlalu banyak lukisannya kan nanti. Ya. Waktunya itu kapan? Waktunya. Misalkan kalian setelah pulang sekolah mau mulai bergerak, boleh. Bisa izin dulu ke pihak pondok, ke pengurus, mau keluar. Itu boleh. Ya, misalkan berarti waktunya mulai hari ini, Sabtu, tanggal 1 Oktober 2002. Kalian pergi kemana gitu ya. Apa aja yang diperoleh itu boleh. Ini waktunya. Mau mulai besok misalnya Minggu aja, mulai dari Minggu sampai kita ketemu lagi hari Jumat ya. Yang lain mungkin sambil ini memahami bahan bacaannya nih. Kan tadi dari petunjuk proyek, kalian harus bisa mengolah datanya. Rumus data tunggal beda dengan rumus data kelompok. Ya, kalau tabel distribusi frekuensi kan dikelompokkan. Jadi coba dilihat lagi rumusnya seperti apa, mana bagian yang tidak dimengerti. Misalkan jadi kalian bisa bayangin tuh nanti setelah data kalian terkumpul mau dijadiin apa nih. Tidak hanya melihat dari contoh Ibu ya, kalian juga bisa melihat mencari di internet seperti apa misalnya penyajiannya, cara-caranya. Kalau ada yang mau ditanyakan, ada kesulitan silakan tanya pada ibu-ibu di sini. Apa? Butuh apa? Bingung? Nggak bingung. Yang lain sambil mempelajari mungkin? Ya, ini sambil nyari-nyari. Nyari apa? Cari. Mendata seluruh warga ini. Ya. Di luar jam kelas kalian boleh bimbingan juga dengan ibu ya. Misalnya kalian ingin nanya-nanya tentang, Bu saya proyeknya udah nyampe sini nih Bu, saya bingung selanjutnya harus bagaimana. Boleh tanya pada ibu, selama ibu tidak sibuk di kantor ya. Dibuka Wahyudi. Iya, ini contohnya ya. Contohnya. Nanti kita buka gini. Sampai jam. Sampai kayak gini. Kami ini kan kurang bagus. Yang bagus itu kan waktu ibu tampilkan tadi. Ya. Lumayan. Kan ibu kasih waktu di luar
jam sekolah. Kerja kelompok, guys. Kerja kelompok. Yes. Apa itu? Ya nggak harus dikotak-kotakin juga. Terserah kalian misalnya. Cantik, Bu. Oh iya ya, biar cantik ya, pinter. Kasih hiasan boleh, biar lebih menarik ibu ngelihat laporannya. Ini dikumpulkan hari ini juga laporannya. Dikumpulkannya nanti setelah proyeknya selesai. Gimana proyeknya bisa selesai kalau kamu belum dapat data? Oh iya, Bu. Hari ini kalian cuma bisa menyelesaikan sampai jadwalnya aja. Nih bagi tugas kelompoknya nanti di luar jam sekolah ini mau kerja kelompok di kapan, di mana gitu ya. Silahkan didiskusikan kapan lagi ada waktu. Ini satu pondok nggak? Beda. Beda pondok nih. Dua. Nah, ya bisa ketemu di mana di perpustakaan atau saat jam sekolah tapi jam istirahat atau jam kosong itu bisa dimanfaatkan. Misalkan kalian udah mengerjakan tugas yang utama ya. Haris takut masuk. Gimana nih? Ayo konsentrasi. Yang di luar tidak usah dilihat. Ada yang mau ditanyakan boleh, jangan takut. Ibu, ini waktunya sampai Ya. Kamis apa Jumat? Kan Jumatnya kita udah kumpulkan. Ya, Jumat nanti didiskusikan lagi dengan Ibu untuk hasil penyajian datanya. Ya, sampai Kamis ya. Ke sana terus. Kan Iya. bisa dilihat. Iya bisa. Ini berarti ini caranya. Kalau usah ini kan bisa diputar. Enggak bisa. Masa? Enggak tahu. Oh gitu. Saya takutnya yang sana habis baterainya.
Boleh sambil dikerjakan. Kalau sudah misalnya jadwalnya didiskusikan, coba dipelajari bahan bacaannya. Nanti kan kalian harus membuat data tersebut menjadi tabel distribusi frekuensi. Gimana cara membuat tabel distribusi frekuensi? Itu ada pada bahan bacaannya. Bahkan di buku kalian juga ada ya. Kalau ada yang tidak dimengerti dari bahan bacaannya, ditanyakan. Aturan skala distribusinya apa? Aturan Sturges. Nih rumusnya. Jadi untuk menentukan banyaknya kelas pakai rumus ini. 1 ditambah 3,3 log n. Log N ini. Log n ini banyaknya data. Misalnya kamu dapatnya 40 data. Ya berarti log 40. Misalnya dapatnya 50. Berarti log 50. Kayak gitu. Jadi N ini sesuai data yang ada. Iya, sesuai data yang ada. Betul. Pintar. Tapi tidak ini ya, Sturges itu tidak, kadang kan hasilnya koma nih, kayak mana tuh? Nih hasilnya misalnya 7,3. Kan nggak bisa nih, satu kelas kan tabel itu nggak mungkin frekuensinya tuh jadi apa nih? Jumlah barisnya ini dalam satu tabel kan tidak mungkin koma. Jadi memang aturan Sturges ini jadi pembulatan. Nah, pembulatannya ini sebenarnya tidak harus ke bawah ataupun ke atas. Jadi boleh dibulatkan sesuai dengan kebutuhan. Kadang juga pakai Sturges ini setelah dibulatkan ada data yang tidak masuk. Kalau ada data yang tidak masuk, sebenarnya kita boleh menambah kelasnya atau memperpanjang interval kelasnya sehingga data yang ada itu bisa masuk semua. Juga ternyata bisa memperindah. Misalnya kalian dapat datanya tuh yang paling kecil itu 1 tahun ya, atau 3 tahun misalnya, tapi kalian mau ngambil data bawahnya, batas bawahnya paling kecil dimulai dari 0 misalnya, ya boleh. Soalnya biar biar indah katanya. Jadi tidak mesti menggunakan aturan Sturges ini. Tapi ini hanya untuk jadi acuan gitu loh. Misalnya acuannya dapatnya dari Sturges 7 gitu ya. Tapi kalian bisa jadi 8 kelas atau jadi justru 6 kelas boleh. Asalkan semua data yang kalian dapat masuk ke tabelnya. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Bagus. Pertanyaannya bagus. Kelompok ini gimana? Ini kelompok berapa? 4. Silakan ditanyakan kalau ada yang memusingkan. Ya? Caranya gimana? Diginin dulu. Ya kalau ada data kayak gini nah. Kalau kita udah dapat data ini udah urut belum datanya? Langkah-langkah kerjanya apa? Merencanakan persiapan. Ya, ini sudah kamu lakukan hari ini yaitu menyusun jadwal. Sudah bagi tugas belum? Sudah bagi tugas belum? Tugas untuk melaksanakan proyeknya. Udah, Bu, udah. Oh, sudah beneran. Udah, Bu. Siapa nama Mbak? Syarifah. Syarifah? Sudah tahu tugasnya apa? Sudah. Apa? Membuat laporan proyek. Membuat laporan proyeknya. Yuk, dipelajari bagaimana caranya. Apa yang harus dilakukan? Mengumpulkan
Lah iya, kapan mengumpulkan datanya nanti? Setelah pulang sekolah, Bu. Setelah pulang sekolah langsung, bagus. Tapi jangan sampai kalau belum dapat izin jangan mengganggu kegiatan pondok ya. Misalkan lagi senggang baru bisa keluar ya. Kenapa? Kamera eksternal. Gimana itu kamera saya? Ada bagus ya. Nanti diperbaiki di pertemuan kedua aja. Pelajari juga untuk menentukan ukurannya ya. Rumus-rumusnya itu kalau ada yang tidak dimengerti, ditanyakan. Karena rumus-rumus di keterangan ibu, di bahan ajar itu, di beberapa buku itu beda. Tapi intinya sama, keterangannya sama, cuma simbolnya yang beda. Ada buku yang pakai simbol L, ada buku yang pakai simbol pakai bahasanya langsung. Misalnya tepi bawah pakai TB kayak gitu. Cuma beda simbol aja. Ya boleh, misalkan ada bahan pulpen warna, mau diwarna nanti hasilnya, bagus sekali malah. Kelas. Jadi kalau udah menghasilkan kelasnya berapa sih, jadi berapa kelas dalam tabel itu ya kan. Nah kan tahu intervalnya, rentangnya ini nih interval itu. Mana? Ini nih, ini kan nih. Dari 0 sampai 5 itu berarti rentangnya, intervalnya. Nah dari 0 sampai 5. Jadi kalau udah tahu kelasnya misalnya dapat 7 ya, misalnya dapat 7. Berarti nanti tadi jangkauannya berapa? Range-nya berapa? Nah misalnya dari misalnya range-nya 20 gitu ya, berarti pas kelasnya ketemu 7, berarti nanti panjang kelasnya dicari dengan 20 bagi 7. Nah 20 bagi 7 misalnya dapat 4, misalnya dapat 4. 20 bagi 7 dapat berapa ya? 4 kali 7 21, mendekati 4 ya. Jadi bisa dibulatkan ke 4, ini 3 koma, ini dibulatkan ke 4, berarti nanti intervalnya 4. Misalnya kan data terkecilnya misalnya 20. Ya intervalnya berarti sampai 4, dari 20 panjangnya 4, 20, 21, 22, 23, berarti 20 sampai 23 kayak gitu. Bagaimana, ada yang mau ditanyain lagi? Kelompok 3. Dibaca boleh. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan. Langkah-langkah. Bingung yang mau nentuin langkah-langkah. Sekarang ini kalian ngapain? Menulis apa itu? Perencanaan, persiapan. Oh itu pertama, Bu. Yalah, langkah pertamanya. Kemudian langkah keduanya nanti melakukan pengumpulan data. Mulai kapan? Mau mulai kapan? Nanti pulang sekolah apa besok? Mulai besok. Bagus. Mau istirahat dulu ya malam minggu ya. Mulutan. Iya dah. Iya Bu, mulutan duluan, malam mingguan.
nggak boleh. Di tap X boleh. Ada coba. Asal tap X-nya indah. Kalau nanti sudah dikumpulkan datanya, ya tinggal mau diurutkan apa enggak, apa mau pakai turus. Nah, kayak kalau pakai turus kayak ini. Jadi tidak perlu diurutkan, langsung ditulis aja. Misalnya ada tabel Nah, ini ada contohnya ya. Kalau pakai turus tuh misalnya dari 25 sampai 58 ya, kamu tulis tadi di turusnya itu dari 25 coret 25 26 coret. Pokoknya yang 25 sampai 28 ditulis di kelas pertama. Kayak gitu. Diurutkan boleh, gak diurutkan boleh kalau sudah data terkumpul. Tapi diurutkan lebih baik. Soalnya nanti jadi lebih mudah ke kalian. Diurutkan kayak gini. Tapi ini nggak urut nih. Jadi dijadikan statistik jajaran. Ini namanya statistik jajaran. Ini kan berjajar tuh. Tot, gitu ya. Misalnya usia kalian nemu usia 52. Terus nemunya lagi usia 45. Ya tulis 52, 45, kayak gitu. Tulis yang data yang kalian kumpulkan tuh seperti apa. Kenapa, mau tanya apa? Bu, kalau misalnya kan ini tabel gini ya Bu ya, isi atas bawah. Kalau nanti seumpamanya sama Ibu disuruh buat yang secara histogram. Nah, itu gimana, Bu? memang disuruh. Bukan seumpamanya. Ini pusing. Nah, ini pusing ya? Iya. Ah. Gimana data pakai ini? Ini nih, melukiskan koordinat kartesius. Ini namanya koordinat kartesius ya. Kemudian di mana sumbu X atau mendatarnya merupakan skala untuk tepi atas dan tepi bawah. Bukan batas bawah, batas atas, tapi tepi. Apalagi nih Bu, tepi. Nah. Sini 52 sampai 58. Tepi-tepinya ini jadi punyanya histogram ini. Kalian boleh lihat bukunya juga kok. Karena Ibu mungkin lupa ya Maaf ya. Iya Bu. Ini nih 52 sampai 58. Ini akan kelas pertama ini. Berarti kan dari kelas pertama. Oh, ini 51 anak-anak. 51 maafkan. 51,5 sampai 58,5. Ini 58,5 sampai 65,5. Tuh. Di bahan ajar Ibu itu ada yang agak keliru ya. Di histogram pertama itu, coba terima kasih telah menanyakan Mbak Liatul. Ya, di histogram bagian halaman akhir. Mana histogramnya? Nah, itu kan ada tulisan 52,5, diperbaiki 51,5 itu ya, tepi bawah. Gambaran histogram. Yang ini. Histogram. Kok halaman akhir sih histogramnya. Nah, nih. 51,5. Ibu salah itu yang ngetik. Sudah diperbaiki di histogramnya? Mana? Sudah. 515. Iya, 51,5. Yang ini. Ya, karena kan ini dimulai dari tepi bawahnya, tepi bawah. Sedangkan tabel distribusi frekuensi itu terdiri apa yang namanya nih? Satu kelas ya, kelas. Nah, dalam satu kelas itu kan ada batas bawah, ada batas atas. Tapi kalau di histogram itu digunakan tepi bawahnya. Tepi bawah itu ini dikurangi setengah. Ini 52 dikurangi setengah jadi 51,5, itu 51 setengah. Nah, yang ini batas atas, kalau mau jadi tepi atas itu ditambahin 0,5. Jadi 58 setengah.
Nah, ya, makanya ketika jadi histogram ini tepi bawah, tepi atasnya kelas 1. Tapi tepi atasnya kelas 1 ini jadi tepi bawahnya kelas 2. Iya. Ya, nah, kayak gitu. Nanti ini tepi atasnya kelas 2 jadi tepi bawahnya kelas 3. Begitu seterusnya kalau histogram. Bisa dimengerti? Bisa. Bagus. Apa? Gini Bu, Iya. ini Bu cuman Bagus sudah mau nyoba nih. Nah, yang mana? Boleh. diurutkan. Boleh diurut, boleh. Pak Kaus. Kedua koordinat. Ya, boleh banget. Mbak Liatul Mukarromah Yang nih. sumbu S kan tadi tepi atas tepi bawah. Sumbu Y skala frekuensi kelas. Ya, frekuensi kelasnya. Misalnya yang kelas 1 nih dari 52 sampai 58 ya. Berapa nih frekuensinya? 2. Jadi setinggi 2. Tapi skalanya kan harus sama. Jadi ini skalanya 22. 2, 4, 6, 8. Apa kelipatan 2? Iya betul. Supaya kecil. Kalau pakai satu-satu nanti ibu panjang segini. Kan sampai 2 berapa nih paling tinggi frekuensinya nih? 8. 80. Bukan nih jumlahnya. 27. 27 paling tinggi ya, 27 paling tinggi. Kalau ibu pakai skala 1, nanti ini ketinggian. Jadi kalian boleh pakai skala berkelipatan. Jadi misalnya biar agak pendek pakai skala 5. Asalkan dalam skala 5 itu kamu tahu detail-detailnya. Misalnya dalam 5 ini misalnya 0,5678 itu tahu. Tapi penulisannya tetap 0, 5, 10, 15 kayak gitu. Supaya tidak terlalu panjang. Boleh skalanya dilipatkan. Aktif sekali kelompok 3, bagus. Yang lain ayo, jangan mau kalah, silakan belajar. Waktunya tinggal 15 menit untuk tanya-tanya sama ibu untuk jawab. Tapi ibu masih boleh ditemui saat di luar jam kelas. Apa kok yang bingung? Belum connect. Jangan ya Nana. Meskipun kalian ini dalam satu kelompok itu boleh kok, misalkan kelompok lain mengerti. Misalnya kalau kalian malu tanya sama ibu, jangan malu sebenarnya ya. Tapi kalau kalian malu tanya sama ibu, boleh tanya teman sebayanya. Meskipun gak ada kelompok, boleh. Bingung nih yang mau tanya sama ibu apa? Ini harus diurutkan dulu. Boleh diurut, boleh tidak. Kalau data itu boleh diurut, boleh tidak. Kalau tidak, ya asalkan kalian ngerti nanti. Misalnya yang ini nih contohnya ya. Yang punya data 52 sampai 58 berapa ya? 52 di sini dicari. 52 sampai 58 berarti 53 ada nih 1. Coret kalau sudah masuk. Pakai turus tuh berarti ya. Pakai turus kayak gini nih. Nah, misalkan di sini 52 sampai 58, coret 53 kan masuk ke 52 sampai 58. Berarti 53 1 gitu. Enggak Bu, Nah. maksudnya ini Bu. Berarti ini sampai 4 gitu. Iya, kalau ada 4 kali ya tulis 4 kali. Misalkan ada usia yang sama gitu ya. Iya. Kelompok 1 gimana? Kok mengheningkan cipta? Nentuin kelas. Ya, nentuin kelas kenapa? Gimana, Bu? Ini. Nentuin kelas gimana?
Pakai apa? Nah, kan ada di belakang nih. Mana? Aturan apa nih? Sturges. Nah, pakai rumus K sama dengan 1 plus 3,3 log N. Jadi banyak kelasnya tergantung ininya apa? Log N-nya nih. Misalkan kalian nemu 50 data. Berarti ini hitungannya log 50. Kalau 1 plus 3,3-nya ini sudah ada ketetapan. Kalau log N-nya ini yang ganti-ganti. Misalkan kalian mau punya 100 data, berarti log 100. Terus hitungannya kayak gini. Misalkan didapat 7,3, tapi kan banyak kelas itu nggak mungkin koma kan, kelas 1, kelas 2, kelas 3 nggak mungkin koma, makanya dia harus dibulatkan. Pembulatannya boleh ke bawah, boleh ke atas, kayak gitu. Tapi sebenarnya nggak harus pakai aturan Sturges ini juga. Misalkan pakai Sturges, Bu, saya pakai 7, tapi ternyata ada data yang nggak masuk, Bu, ada data yang ketinggalan, nggak masuk ke dalam kelas gitu misalnya. Ya silakan kalian boleh menambah kelasnya, misalnya jadi 8 kelas, atau panjang intervalnya ini kan. Interval kelasnya kan setelah dapat kelasnya berapa banyak, pakai jangkauannya dibagi dengan kelasnya. Misalnya dapat 6,3, dibulatkan jadi 7. Tapi ada data yang nggak masuk, ya intervalnya boleh diperpanjang. Interval tuh 52 sampai 58 nih. Berapa panjangnya 52 sampai 58? 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 7. Kan 7 kan? Ya. Nah, gitu. Boleh bisa diambil. Ini ada contoh nih. Nah, jadi kalian bisa, misalkan ini adalah data yang kalian temukan. Dipelajari. Ya. Oke. Sama-sama. Ada lagi yang mau tanya? Kelompok 1 pinter, kelompok 3 pinter, sudah mau bertanya bagaimana caranya tadi menyusun kelas. Terus ada yang sudah sampai ke menyusun histogram. Boleh. Sudah masuk. Ah. Harusnya.
Ayo Mbak. Kenapa sakit ta? Dibantu Ibu. Mbak siapa? Hah? Mbak Yuliani mungkin bagian mempelajarinya. Mau mulai kapan rencana ini? Nanti pulang sekolah. Benar. Udah udah bisa putrinya ngantuk. Duh, tidak boleh mengantuk. Mana? Kalkulator ya bagus. Sudah ditulis mana jadwalnya, perencanaan penyusunannya. Ya bagus. Ya, nanti kalau bisa lebih good lagi penampakannya boleh. Kan masih ada waktu nanti diselesaikan proyeknya di hari Jumat. Soalnya kau balik dari Aceh, udah ibu. Iya, temu ibu kemarin ya Wahyudi ya. Ada yang mau ditanyakan? Tapi tanya di luar nggak apa-apa. Iya boleh, menemui ibu kapan saja boleh ya. Ibu nanti ke sini kok. Kalau Nurjana kan boleh WA ibu. Saya juga ya. Nurjana sampai Miftahul Jannah. Saya bisa ibu juga. Cuma pernah deh kayaknya Miftahul Jannah ini muncul di WA-nya ibu tuh. Ibu ganti HP paling jadi gak ada lagi nomornya. Apa kamu yang ganti nomor? Kamu ganti nomor. Mbak Salama bagian tugasnya ya. Deh, kan dia, kamu tidak ada ya. Enggak apa-apa. Batas bawah. Batas bawah yang ini. Ya. 18 sampai 22 batas bawah. Biasanya yang dijadikan batas bawah kelas pertama adalah data terkecil. Ya. Pakai turus gak apa-apa, Bu? Pakai nggak apa-apa. Kan memudahkan kalian kalau pakai turus. Tapi kalau ibu nggak suka pakai turus, karena sudah bisa ibu pakai. Langsung aja caret. Oh dapat 2 gitu. Tapi kalau pakai terus lebih teliti lagi kan, berarti kan sudah apa ya, kadang kitanya lupa. Ya. Berarti nanti Bu ini dulu. Membuat tabel. Tabel. Iya. Bukan nganu dulu apa?
Ya, mengumpulkan data. Apa? Gak diurut dulu. Diurut boleh, lebih baik. Dijadiin kayak gini. Tidak diurut tidak masalah. Tergantung bagaimana. Tak kalau tidak diurut berarti kalian nanti menyelesaikan pakai turus gitu. Boleh. Ayo Put. Gimana Put? Gak ada yang mau ditanyain Put? Pak Putri ini memang ini ya, apa namanya? Langkah jauh. Muridnya maju. Terlalu santai Bu. Nanti kan kalian juga boleh mengunjungi perpus ya. Misalnya di perpustakaan kalian mau mencari apa namanya? Referensi dari internet, boleh misalkan. Gak masalah. Kita ngeliat Diketik. Boleh banget. boleh Bu. Boleh ketik pakai background. Kalau diketik berarti tambahkan alat dan bahannya apa? Oh, komputer. Komputer, boleh. Hah? Kenapa pakai uang? Iya, boleh. Printer. Butuh uang. Diketik boleh Bu, boleh banget. Tergantung kreativitas kalian. Karena tulisan tangan pun juga kalau rapi itu seperti diketik. Ibu tidak memaksa ya, tergantung apa namanya bahan dan alat yang bisa kalian dapatkan. Karena kalian kan di pondok. Bagus ya gambarnya, Mbak. Waktunya tinggal berapa ya? 3 menit ya. Ibu lihat sebagian setiap kelompok udah punya perencanaan, udah punya jadwal, nanti mau dimulai kapan, bagus. Duh, baterainya hampir habis. Oke, karena waktunya udah selesai, boleh silakan ini apa namanya kembali ke tempat duduk masing-masing, menghadap ibu ya. Boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Dilanjutkan nanti di rumah di luar jam kelas ya.
nanti ditutup doa saja. Nggak usah terlalu. Kalau udah salam udah. Nah, alhamdulillahnya kalian dalam kelompok Ibu lihat sudah banyak yang mengikuti prosedur, sudah banyak orang sudah ada perencanaan persiapan sampai mempersiapkan juga waktu serta alat dan bahan. Kemudian insya Allah nanti kita harus selesai. Harus selesai kapan? Jumat depan ya. Tanggal berapa Jumat depan? Tanggal 7 Oktober, karena hari ini tanggal 1 Oktober, Jumat nanti tanggal 7 Oktober sudah harus selesai. Tapi kalau masih ada kesulitan nanti Ibu tetap bimbing di menit-menit pertama. Kemudian nanti ada beberapa perwakilan, setiap perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Kemudian untuk hari ini Ibu akan bertanya pada Mbak Hikmatus Syarifah ya? Mbak Syarifah Ambami. Ya, Mbak Syarifah Ambami. Salah Mbak Liatul Mukarromah ya. Mbak Liatul Mukarromah, hari ini yang sudah dipelajari apa saja? Cara menentukan median. Cara menentukan media, modus. Cara mengetahui frekuensi, jumlah frekuensi. Cara mengetahui jumlah frekuensi. Ada lagi? Hari ini belajar apa saja? Dari bahan bacaannya? Tadi Mbak Liatul Mukarromah sudah. Nurayati ya? Belajar apa saja tadi? Cara mengurutkan data. Mengurutkan data. Terus apa lagi? Yang kamu pelajari tadi? Membuat tabel turus. Apa itu tabel, apa namanya? Distribusi frekuensi. Terus mempelajari apa lagi? Ya Mbak Jana? Menentukan interval kelas. Untuk membuat tabel distribusi frekuensi ya. Jadi intinya kita hari ini sudah mempelajari langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi untuk menyelesaikan tugas proyek. Kita sudah melaksanakan apa tadi? Menyusun perencanaan persiapan tugas proyek. Kemudian menyusun tabel distribusi frekuensi. Ada lagi temennya satunya menyusun apa tadi? Histogram, betul. Kemudian kita juga sudah membahas ukuran pemusatan data yang terdiri dari apa saja? Rata-rata, median, kemudian dan modus. Apa tadi itu median Mbak Putri? Median adalah nilai tengah setelah data diurutkan. Kalau modus, Mbak siapa nama? Robiatul. Mbak Robiatul Adawi. Apa tadi modus? Nilai yang sering muncul. Nilai yang sering muncul. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Kemudian hari ini kita akan menutup dengan pembelajaran dengan doa saja. Ya, kemudian tolong dipimpin lagi Mas Wahyudi Arifin. Sebelum pelajaran ditutup,
Terima kasih untuk hari ini. Ingat pertemuan yang akan datang kita akan menyelesaikan proyek dan mendiskusikan bersama hasil-hasilnya dan mempresentasikan. Ada beberapa perwakilan dari masing-masing kelompok. Untuk Ibu hari ini Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.